Oke, oke, selamat pagi semua, thank you yang udah join ya, ada Kang Bujang, Kak Erna sama Farel kayak gitu. Nah, mmm, ini sebenarnya week-week terakhir sih ya, dan secara materi, paling untuk yang dari sisi tugas sebenarnya, eee, udah cukup, tapi, ada beberapa materi tambahan yang sebagai judul di PM itu ya pastinya perlu kayak gitu. Nah, di materi ini lebih ngebahas, eee, analisis data, terus nanti, root cause analisisnya apa untuk kita solving masalah itu, kayak gitu. Nah, seperti biasa sambil, biar kebayang apa ini, kemarin kita belajar apa, terus sampai kemana. Nah itu kan, kalau kita runtut lagi, ya awal kita udah belajar lah ya, terkait ya apa itu PM kayak gitu, terus sampai ke apa ini, ke riset pasarnya, kompetitornya seperti apa kayak gitu. Kemarin juga ada analisa SWOT dan lain sebagainya, terus bikin PRD kayak gitu. Terus ya setelah itu ketika setelah bikin PRD terus produknya jalan nih barangkali ya. Nah itu, eee, analisanya gimana sih untuk kita, produk ini udah jalan, terus apakah ini sudah sesuai nggak sih dengan apa yang kita harapkan? Dan kalau nggak sesuai, masalahnya di mana? Kayak gitu. Nah itu, di sini reverse analisis gitu, kayak gitu. Sampai ya nanti, mungkin di Rabu kita lanjut lagi, ya tambah aja memperdalam untuk bikin prototyping kayak gitu. Gitu. Nah, di yang sekarang mungkin kita akan bahas gitu ya. Jadi, posisinya ini produknya udah jadi nih, terus, apakah produk ini menjawab kebutuhan, apa ini, company, terus menjawab kebutuhan market atau enggak. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini. Jadi harapannya teman-teman setelah ikut, kelas minggu ini itu, nah akhirnya tahu tuh, eee, kalau produk aku udah jadi nih di company, nah aku analisisnya gimana gitu. Nah, untuk konteks ini mungkin lebih banyak untuk case-case yang produknya end user ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau produknya kayak di kantorku yang sekarang, produknya itu produk internal service atau orang-orang company-nya sendiri yang make itu nggak seribet ini sebenarnya, kayak gitu. Lebih simpel. Nah, nanti sambil berjalannya nanti, aku kasih tahu nanti bedanya di mana, kayak gitu. Nah, cuman ini mungkin bakal banyak kepakai ketika ya, eee, si customer-nya itu orang-orang internal kan. Nah, sebenarnya ini, slide-ku udah tampil kan ya? Udah Bang Adam, aman aman. Aman ya? Oke, oke. Nah, itu nah produk, health yang biasanya dipakai nih kalau usernya end user, end user ya, usernya adalah customer langsung orang eksternal gitu ya, baik itu yang sifatnya company atau perorangan. Nah itu, biasanya ada tiga hal inilah yang apa itu dipakai kayak gitu. Tapi, disesuaikan lagi dengan produknya juga kayak gitu. Biasanya ada retention rate itu kayak apa produk itu secara konsisten memecahkan masalah pengguna. Nah ini kita perlu retention rate berarti kan orangnya, make lagi kan. Nah ini kan sebenarnya untuk menganalisis ya orang ini, oh dengan produk ini, eee, terselesaikan nggak sih masalah dari orang tersebut kayak gitu. Dia merasa produk ini berguna nggak sih kayak gitu. Terus ada NPS. Nah NPS itu kayak Net Promoter Score, nah itu kayak, oh kita wah dia beneran puas nggak ya, terus mau nggak ya dia, merekomendasikan kayak gitu ke orang lain. Nah biasanya kan kalau kita pernah makan di restoran enak gitu ya, atau di kafe mana enak, terus di rumah makan mana yang enak gitu, kan pasti kan kita, biasanya merekomendasikan, "Oh kalau ke sini
makan ini gitu. Nah, itu kan berarti karena kita puas akhirnya kita merekomendasikan kan. Begitupun juga kalau kita pakai aplikasi apa gitu, pakai produk digital apa. Nah, kita merasa puas dengan produk digital tersebut. Ya biasanya akan merekomendasikan ke teman-teman kita juga kan. Kalau pengen apa, mau apa ya, bikin laporan, bikin buat ngebantu kerjaan, pakai ini gitu kan. Toolsnya ini aja gitu. Itu lebih enak, bla bla bla. Nah, itulah NPS kayak gitu. Terus Dewa atau mau eh, ini tuh, nah seberapa sering sih dia itu akhirnya mau untuk menggunakan di kehidupan sehari-harinya kayak gitu. Nah, terus ya apakah dia sampai mau membayar terus menerus. Nah, di materi ini kita akan coba menganalisis nih, ada nggak sih nanti masalah-masalah di produk kita itu yang tengah jalan kok tiba-tiba ada yang kayak ada masalah nih, putus, tiba-tiba ada matriks yang nggak sesuai kayak gitu, sehingga kita analisis apakah itu nanti problemnya di mana gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini sedikit point of view kita memahami matriks dan juga mengoptimalkannya ya kayak gitu. Nah, istilahnya itu mungkin ada lagging indikator sama leading indikator. Gitu. Kalau lagging itu kayak kita melihat analoginya kayak kaca spion, kita melihat ke belakang. Nah, kayak matriks tadi kan mulai aktif usernya, dan sebagainya itu kan sebenarnya data-data lampau kan yang kita analisis. Ternyata selama ini orang-orang makainya seberapa sering gitu. Terus mulai aktif usernya seberapa banyak kayak gitu kan. Nah, itu kan akhirnya itu data-data masa lalu gitu. Tapi kita juga harus mengoptimalkan data masa lalu itu untuk menatap ke masa depan lah, istilahnya kalau kita itu mobil ya ini spionnya, ini setirnya gitu. Itu jadi setir kita untuk mengarah ke depan, memprediksi hasil masa depan, memiliki siklus umpan balik yang pendek dan dapat dimulai langsung. Nah, ini adopsinya bisa untuk mingguan ke depan atau beberapa kuartal kayak gitu. Nah, jadi ini sedikit mungkin tambahan insight buat BN ya. Untuk data matrix itu dipakainya jangan untuk evaluasi kemarinnya aja, tapi ada nggak ya strategi-strategi yang bisa kita jalankan untuk kedepannya kayak gitu. Nah, terus nah ini mungkin untuk ini ya, sedikit frameworknya. Kami akan objektifnya apa yang diukur dengan serangkaian. Nah, ini matriksnya gitu. Nah, contoh kalau kondisi ini mungkin ada beberapa pola PM ya, yang baik dan yang kurang kayak gitu. Nah, kalau kita udah rilis produk kayak gitu kan, biasanya kan contoh kalau kita kembali ke case-case sebelumnya ya, kayak kita habis rilis fitur apa ya di e-commerce, fiturnya fitur apa kira-kira fitur wishlist gitu lah ya. Nah, uh, untuk mengukur itu, nah dulu kan ya biasanya ada PM-PM yang cuman ya yang penting ada fitur-fitur yang trendy lah yang dirilis, tapi harusnya PM itu ya tahu tuh ada kira-kira dengan merilis fitur itu nanti meningkatkan seberapa persen sih kepuasan pelanggannya itu, atau ya kalau fiturnya mungkin terkait tentang kayak pusat bantuan gitu ya itu nanti mengurangi tiket keluhan pelanggan kayak gitu sih. Nah, hal-hal seperti inilah yang itu jangan sampai lupa untuk diukur kayak gitu. Biar nanti ke belakang-belakangnya ini nanti di slide-slide juga uh, akan tahu sih kenapa hal-hal seperti ini tuh harus kita tetapkan kayak gitu. Next. Nah, tentu kita kan sebelum di matematika sebelumnya udah bahas ini ya, KPI, OKR itu seperti apa. Jadi organisasi itu atau company itu kan pasti punya tujuan. Nah, tujuannya ini nanti
dibagi berdasarkan apa ya, goals gitu, atau key results-nya kayak gitu. Nah, kayak memperkuat loyalitas pengguna di minggu pertama agar produk menjadi kebiasaan harian gitu. Nah, ada ini ya, tiket satu retention rate-nya harus berapa, kurangi drop off bla 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 berapa gitu. Nah, ini kan diukur kan berdasarkan OKR-nya kayak gitu. Nah, ketika kan kita juga dalam proses development itu ada key result-nya ini kan, matrix-matrixnya. Nah, kalau andai kata ada satu matrix yang barangkali kok sekiranya ini nggak mungkin realisasi ya kayak gitu, atau mungkin ada hal-hal yang kayaknya itu nggak bisa deh kalau kita lanjutin kayak gitu terus, ya intinya ada masalah lah di target yang kita hadapi kayak gitu. Contoh mungkin gampangnya ini, mungkin biar lebih bayang, MBG gitu. MBG tujuannya biar anak-anak sehat gitu. Lah kok malah tiba-tiba banyak yang keracunan kayak gitu. Terus ya anaknya nggak tetap aja kayak biasanya nggak sehat-sehat, nggak gemuk-gemuk gitu. Gitu kan. Nah, ada masalah di mana sih kayak gitu. Nah, mungkin mereka punya key result-nya gitu. Ya mungkin. Nah, barangkali ada satu key result itu yang atau dua atau bahkan semua nggak kecapai ya kayak gitu. Nah, inilah yang akan kita cari tahu masalahnya di mana kayak gitu. Nah, untuk tahu masalah dan kita aware, ada masalah ini ya gitu. Nah, biasanya di aplikasi itu kita pasangin tracker teman-teman. Jadi kayak mungkin toolsnya banyak, nanti kita diskusiin juga. Toolsnya itu banyak banget, pakai Google Analytics lah, pakai ada yang namanya Postdoc, terus apapun lah toolsnya itu banyak kayak gitu. Tinggal nanti tergantung, biasanya company-nya teman-teman udah ada apa ya, set listnya sendiri lah intinya untuk biasanya pakai apa, itu tinggal kita menyesuaikan gitu. Nah, ini ya PM itu juga perlu minta data atau megang data juga terkait ya matrix-matrix yang dia inginkan gitu. Nah, minta datanya kemana? Ya ke tim. Biasanya di company juga ada yang namanya tim tim data analisis ya. Nah, makanya tim produk nanti bisa kolaborasi juga bareng mereka gitu. Nah, tentu ini ya, andai kata ada daily active user gitu ya. Kok daily active usersnya di kuartal ketiga, week pertama itu naik ya sampai kedua, terus kuartal 3 week 3-nya sampai week 4, terus tiba-tiba kok di kuartal keempat week 1 kok mulai menurun gitu drastis, terus habis itu ada kenaikan lagi, terus tapi makin turun sampai sekarang, makin turun kayak gitu daily active user-nya. Nah, ini kan jadi alert kan buat kita, kenapa tiba-tiba ada kondisi user kita yang anjlok kayak gitu. Nah, di sini mulai kita melakukan root cause analysis gitu. Jadi kita analitik ini akhirnya kalau di sini tuh kayak alert, jadi apa yang terjadi saat ini gitu. Nah, nanti kita akan ada framework ini RCA namanya, root cause analysis. Nah, kenapa? Itu untuk menjawab mengapa hal itu terjadi kayak gitu. Nah, data ini harus kita analisis benar-benar biar kita ya nggak melompat langsung ke kesimpulan kayak gitu. Nah, biar ya ibaratnya kalau kita dokter itu kan ya kita sakitnya apa dikasih obat apa gitu kan. Jangan asal nebak-nebak gitu. Oh, kita sakitnya ini terus dikasih obatnya apa? Kayaknya ada cek ya. Ya, Bang Ujang, kenapa Bang Ujang? Yang enggak ada. Yang Kiki itu apa nih tuh? Week 1 Kiki itu apa maksudnya? Kuartal. Oh, kuartal. Oke, lanjut Bang Adam. Siap. Oke, lanjut ya. Di ya ini ya, menurutku sih, tapi ya ini sambil tadi kan aku bahas kalau pekerjaanku yang sekarang ya, GPM yang sekarang yang internal service gitu ya, jujur nggak megang matrix begini biasanya, maksudnya dashboard campur analisis atau apa gitu ya.
karena usernya sendiri itu cuman orang-orang internal perusahaan, bahkan cuman 5 orang, 10 orang gitu-gitu. Maksudnya dalam satu tim ya. Jadi kayak nggak mungkin, nggak perlu ada daily active user, nggak perlu ada revenue, nggak perlu ada conversion rate. Yang penting bisa membuat mereka bekerja. Nah, enaknya mungkin kayak aku yang sekarang PM internal service itu nggak perlu sih kayak gini ya, atau nggak perlu pun juga nggak masalah karena orangnya ada dan bisa kita ketemu. Cuman matrix-matrix seperti ini tuh butuh buat PM-PM yang langsung ke customer kayak gitu. Kita kan nggak mungkin kan, barangkali ada puluhan bahkan ratusan ribu customer, kita tanyain semuanya kayak gitu kan. Ada grup customer kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi ini tuh untuk membantu kayak gitu, biar teman-teman aware. Oh ada masalah apa sih kan? Gitu. Kalau orang-orang internal kan internal perusahaan, oh ya udah ada masalah mereka langsung ngomong gitu. Dan nggak mungkin mereka nggak pakai aplikasi ini dan soalnya kan wajib dipakai juga kan kayak itu. Nah makanya ya untuk ini tuh tergantung teman-teman nanti PM-nya itu jadi PM di produk seperti apa gitu. Begitu sih. Nah, untuk framework yang biasanya dipakai untuk kalau analisisnya RCA-nya, root cause analysis itu ada PJ Grid. Jadi itu analisis masalah kayak gitu. Kalau kita tanya Gemini MJ itu ini mutual eksekutif ini kolektif assessment. Jadi tidak saling tumpang tindih dan juga menyeluruh kayak gitu. Jadi kita harus menganalisis sebab-sebab masalahnya itu nggak saling tumpang tindih dan ini harus menyeluruh pakai aspek kayak gitu ya. Nah, salah satu turunannya itu biasanya langsung aja kita analisis berdasarkan kelompok-kelompok ini. Apakah masalah itu di sistem atau di internal, terus eksternal atau di luar kendali. Contohnya kalau di sistem itu ya tiba-tiba ada fitur yang ngebug kayak gitu ya. Atau yang awalnya aman-aman aja, terus database-nya ada kepenuhan atau ada makanya di sistemnya nggak jalan sehingga akhirnya menjadi masalah, atau mungkin ada fitur rilis fitur baru. Nah, rilis fitur tapi masih ngebug gitu, belum selesai. Nah itu ada biasanya ada kayak gitu. Terus atau ada rilis fitur tapi kanibal gitu. Fitur kanibal itu maksudnya kayak gini. Jadi kita ada dari sisi bisnis itu ada fitur apa ya? Contohnya dulu itu sebentar. Nah, ini aku lupa sih detail fiturnya, dulu ada pengalaman kayak gini, tapi intinya fiturnya itu ketika ini fitur dirilis, fitur yang selainnya itu udah nggak kepake lagi kayak gitu. Contoh kayak kalau di Gojek sama atau yang selainnya itu apa ya? Agak lupa sih nanti. Tapi bisa dicari tahu lagi ya kalau aku ingat ya. Jadi intinya fiturnya itu mengkanibal fitur sebelumnya. Contoh kayak, oh fiturnya ini udah ada fitur baru nih, fitur A yang itu tujuannya untuk matriks tertentu gitu lah ya. Nah tapi ketika fitur ini dirilis, itu nanti fitur yang lain itu udah nggak diperlukan karena fitur ini udah mengakomodasi yang sebelumnya. Intinya gitulah ya. Terus ada masalah eksternal kayak itu. Masalah eksternal ini bisa jadi, oh ada kompetitor nih merilis fitur baru. Kayak di kondisi kembangan AI saat ini kan biasanya gini nih, oh bulan Januari ChatGPT ini paling bagus banget gitu buat AI-nya kayak itu. Terus Januari tiba-tiba cloud rilis fitur apa ini model baru gitu. Ngerilis Opus gitu, Opus berapa titik berapa gitu. Nah, akhirnya orang-orang pada pindah semua tuh dari ChatGPT ke cloud kayak gitu. Terus
Tadi kan di situ cloud naik tuh, dan terus ChatGPT-nya penggunanya juga makin turun kan. Nah, itulah biasanya yang kondisi-kondisi eksternal itu, kompetitor rilis baru, terus ada tren musiman kayak oh kayak Google kemarin ngelakuin Google I/O gitu, banyak bikin musim-musim, kok musim-musim bikin fitur-fitur baru yang ya apa ya, ya istilahnya menggebrak gitu lah dan sebagainya. Nah itu biasanya orang-orang pada FOMO ikut-ikutan ke sana, terus perubahan demografis pengguna juga ya bisa-bisa aja terjadi kayak gitu. Kayak oh tiba-tiba rupiah melemah gitu di Indonesia. Akhirnya orang-orang cari aplikasi-aplikasi alternatif gitu ya. Nggak mau pakai aplikasi yang bayarnya pakai dolar kayak gitu. Nah itu aja bisa jadi terjadi gitu. Terus atau kalau di luar kendali yang mungkin ada bencana alam di barangkali ya amit-amit gitu. Di Jakarta nih ada bencana alam gitu, tiba-tiba listriknya mati total gitu. Nah, sedangkan pengguna aplikasinya itu kebanyakan orang jadi di Jakarta ya pasti tiba-tiba aplikasi itu nggak ada yang pakai gitu kan, karena listrik padam terus nggak bisa ngecas HP dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ini beberapa hal yang bisa dipakai untuk analisis masalah itu tadi ya. Jadi kalau andai kata ada penurunan kondisi kayak gitu, nah bisa jadi itu ya kita harus analisis dulu, kira-kira tuh masuk yang mana kayak itu. Nah nanti detailnya kita coba latihan di sini. Apakah itu di sistem kita, di internal tapi secara bisnis kayak gitu, atau eksternal kayak itu. Biar kita nggak apa ya, biasanya ini sambil sharing ya, biar oh ada masalah nih, kok penggunanya ini dulu sempat ada di tempat kerja itu, eh, kenapa pembelian orang-orang ini tiba-tiba drop salesnya, dropnya itu 50% kayak gitu, dari biasanya stabil tiba-tiba drop 50% kayak gitu. Nah di 1 bulan ke belakang kayak gitu, nah itu dicari tahu, oh apakah karena sistem. Waktu itu sempat aku ya, isinya jadi sasaran yang kena lah ya. Soalnya mau ngerilis fitur internal, tapi yang ini ngerombak back end-nya apa ini user user eksternalnya lah kayak gitu. Nah ternyata oh bukan, soalnya fiturku belum sempat rilis gitu. Nah, terus dicari-cari tahu yang lain. Nah, ternyata ininya ada kondisi eksternal lah, yang itu sampai akhirnya bikin drop kayak gitu. Berarti di sini setelah melakukan root cause analysis ya berarti masalah itu bukan di sistemnya, sehingga solvingnya bukan di sistem gitu. Soalnya kalau kita sampai salah menentukan root cause-nya itu di sistem, di internal, eksternal atau di luar kendali kita, ya itu apa ya? Penanganannya juga beda kayak gitu. Contoh biasanya nih, kan ada case-case kayak kalau teman-teman tahu, oh Canva lagi down, ChatGPT down gitu. Nah itu biasanya ada servernya, AWS-nya lagi down gitu. Ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kalau sampai kayak gitu kan, atau mungkin kayak Instagram lagi down kan, pernah kan kayak gitu-gitu kan. Sejam atau berapa jam gitu. Itu kan juga udah mengalami kerugian berapa ratus juta kan sebenarnya kayak gitu. Itu sih. Jadi ya analisisnya kita harus kenali dulu masuk di kategori apa. Nah, diagnosisnya mungkin turunan buat mediknya untuk membantu bisa kayak gini juga sih. Nah, masalah itu kapan sih terjadinya kayak itu? Itu mendadak atau bertahap atau apa ya? Setiap apa gitu, barangkali setiap bulan pasti ada aja kayak ada masalah itu kayak itu. Dan itu rutin kayak itu, masalahnya selalu datang. Nah, terus penggunanya siapa yang mengalami masalah itu, hanya di Android lah, atau di daerah tertentu, terus sifat interaksinya gimana. Nah itu kan sebenarnya kita juga udah belajar user journey ya, di apa ini penggunaan aplikasi. Nah itu
di titik-titik mana sih yang ada masalah itu gitu. Sehingga kita akhirnya ada hipotesis, oh masalahnya itu ada di sini ya gitu. Kalau ternyata waktunya itu tiba-tiba mendadak gitu, terus penggunanya seluruhnya, nah di interaksinya ketika mau check out gitu, nah bisa jadi ada masalah tuh di sistem, contoh e-commerce nih, Shopee ya. Ketika mau check out ada isu nggak bisa di check out atau check outnya rusak atau ketika mau payment service-nya down ya gitu karena ada masalah lah di codingannya kayak gitu. Nah itu kan akhirnya ketahuan, oh tiba-tiba kok mendadak ya, orang-orang nggak ada yang beli sama sekali kayak gitu. Terus penggunanya semua ternyata semua orang, customer-nya Shopee nggak ada yang beli gitu. Dalam waktu mungkin sejam 2 jam kayak gitu, bahkan 3 jam. Nah, terus dicek lagi, oh ternyata secara data eh, itu masalahnya ada di kondisi ini. Ketika orang mau check out, nah berarti kan ada masalah nih di check outnya. Nah, kayak kita cari tahu tuh di check outnya beneran ada masalah isu atau apa kayak gitu. Isunya beneran isu di check out. Nah, kembali lagi ya ke sini ya. Isunya itu beneran di check out, di sistemnya check out atau ada fitur-fitur baru yang itu membuat check outnya bermasalah. Kayak gitu sih. Kadang itu ada kayak mungkin ya, kalau di internal mungkin yang ada itu kayak, oh ini company lagi ngejalanin proses ISO nih, jadi data-data perusahaan harus terenkripsi gitu ya. Nah sebenarnya di sistem checkoutnya aman-aman aja, tapi karena ada rilis fitur baru untuk handle data-data enkripsi tadi di company, nah akhirnya ketika checkout ini jadi error karena data-data customernya ke enkripsi gitu. Nah mungkin ada case pernah kejadian hal-hal kayak gitu, ini based on pengalaman ya kayak gitu ya. Nah itu bisa jadi gitu sih. Jadi kita harus analisis dulu, ketika tiba-tiba ada bug, ada apa, itu bukan berarti itu selalu dari sistem, bisa jadi itu dari eksternal atau di luar kendali kita. Kurang lebih seperti itu. Nah ini funnelnya untuk analisis bisa pakai ini juga. Itu terus, nah tambahan case lagi ya. Contoh nih di e-commerce, matrix add to cart-nya tiba-tiba anjlok 10% di minggu ini ya gitu. Nah, anjlok nih berarti kan 10% gitu ya. Berarti kan secara sistem, apakah ya ini gara-gara sistemnya mati, trackernya mati, atau ada secara UI-nya di internal itu tombol posisi nih untuk add to cart itu pindah, atau pelanggan ada mega sale kayak gitu. Nah ini harus kita analisis tuh kayak gitu. Nah ini kalau teman-teman mau coba jawab sendiri boleh kayak gitu. Nah biasanya sempat aja terjadi kayak gitu. Nah tapi kalau kita coba analisis singkat ya, nah bisa jadi kan ini bukan karena sistemnya yang ada error kayak gitu. Soalnya ya cuman ada penurunan kan, berarti kan ada 90% yang bisa jalan kayak gitu. Nah bisa jadi itu bukan di kitanya, atau internalnya ada pindah posisi ya, ini kita perlu cek lagi ya. Oh nggak berubah posisi, nah bisa jadi karena emang ada eksternal kayak itu yang lagi ngadain sale, sehingga orang-orang etikatnya ke e-commerce yang lain kayak gitu. Terus ada dealing, nah tiba-tiba ada pembatalan perjalanan nih naik 20% dari kemarin gitu. Nah kita juga harus cari tahu ini funnelnya di mana. Kalau dilihat di sini ya, kapan waktunya kayak gitu. Nah, jangan-jangan ini ketika pas lagi hujan-hujannya kayak gitu. Ya wajar orang-orang akhirnya nge-cancel. Terus kapan? Nah, apakah di jam sibuk atau gimana gitu. Sehingga kita tahu kayak gitu. Atau jangan-jangan dari sistem kita juga sendiri sebenarnya masalahnya ketika ada pembatalan di Gojek nih. Oh, soalnya ada error nih di aplikasinya. Kok tiba-tiba harganya ketika awal sebelum di check out itu cuma 10.000 nih, tapi tiba-tiba naik jadi 20.000, kok dikali dua gitu kan.
orang kan kaget gitu. Jadi tiba-tiba akhirnya di cancel kayak gitu. Nah, kita harus analisis dulu nih di semua keempat aspek ini. Jadi untuk root cause analisis kita, kalau kita balik lagi, kenapa ya tiba-tiba ada penurunan, tiba-tiba ada yang data-data anomali, ya gitu. Ini kita bisa tahu masalahnya ada di mana. Nah, untuk tahu masalah mana bisa diidentifikasi kira-kira masuk kategori mana sih dari keempat ini gitu. Itu sih kurang lebih. Nah, jadi yang aku ingin sampaikan di sini teman-teman, intinya itu kalau kita rangkum ya teman-teman itu ya perlu sebagai product manager itu nantinya ya nanti ini bekerja sama ya dengan tim data analis untuk ya megang megang data-data analitik seperti ini gitu. Kayak gitu sih. Nah, data analitiknya ini ya untuk teman-teman jadi pegangan. Oh, kok tiba-tiba ada kayak gini, ada penurunan, ada yang data-data anomali. Nah, itu bisa dianalisis kayak gitu. Dari situ terus lanjut nih ke slide selanjutnya. Nah, terus toolsnya apa aja sih yang biasanya dipakai untuk apa itu analisis kayak gitu kayak itu. Nah, mungkin ini ya kalau aku klasifikasi ini jujur sebenarnya nggak semuanya pernah aku pakai kayak gitu ya. Paling pernah itu megang kayak mix panel doang. Selainnya sih, kayak ini paling product word. Selainnya sih belum pernah. Paling ya AI ini yang pasti pakai. Soalnya ya aku di internal service gitu. Jadi kayak jarang-jarang pakai gini. Cuman ini ya based on experience yang teman-teman lain yang ada biasanya di beberapa ini. Gitu. Atau yang umum dipakai di luar lah. Nah, kalau yang nanti ini sifatnya kuantitatif, biasanya ya ini semakin ke bawah semakin taktikal ya, kayak query SQL dan kuantitatif itu nanti pakai query SQL. Kalau kuantitatif tapi strategis untuk melihat data masa lalu untuk buat data apa ini data masa depannya, nah itu bisa pakai amplitude atau mixed panel. Ini sering banyak dipakai di startup Indonesia sih. Terus ya ini kalau harian berarti pakainya query SQL. Terus kalau kualitatif, datanya kualitatif. Terus jangka panjang itu Dovetail, Word Dashboard, AHA. Ya ini jarang pakai sih ya. Terus kalau harian, ya biasanya Zendesk dan lain-lain. Gitu. Nah contoh kalau ini ya, mengajak pengguna berapa persen yang kembali setelah hari ke-1, 7 dan oke, kita next aja. Nah, ini ya ini sekedar tambahan ya. Kenapa PM itu wajib bisa SQL gitu. Walaupun sebenarnya sekarang bisa dibantu AI gitu. Nah, kalau teman-teman ada masalah di aplikasinya terus ingin analisis. Nah, kalau teman-teman ngandelin tim data seorang dan kebetulan ini dashboardnya belum dibikin ya. Contoh kita mau menganalisa kenapa ketika orang-orang udah barangnya di add to cart kok nggak ada yang beli ya kayak itu, yang beli dari add to cart-nya gitu. Nah, kita analisis, tapi ternyata kalau kita tes sendiri bisa kok nggak ada ngebug kayak gitu. Nah, tapi ada apa kayak gitu. Nah, biasanya kita perlu data-data lain, narik datanya. Dan ini contohnya barangkali belum ada dashboardnya ya. Jadi kalau kita nunggu tim data analis ya itu bisa lama kayak gitu. Misalnya mungkin barangkali beberapa hari atau ekstrimnya bahkan sampai seminggu gitu kan. Nah, kita ada waktu nunggu 1 minggu. Tapi kalau teman-teman bisa mandiri gitu pakai SQL dan ini andai kata juga bisa dapat data apa ini akses ke database-nya gitu. Nah, mungkin bisa lah query-query kayak gitu. Gitu sih. Nah, ini sekedar tambahan aja. Jadi sebaiknya sih betternya sih bisa query-query kayak gini.
detailnya seperti apa, sebenarnya cukup banyak materinya di YouTube atau yang lainnya sih untuk belajar query SQL. Terus kayak tadi ya, membaca kalau ini pakai Hotjar, Dovetail. Nah, Hotjar itu biasanya kayak ini nih. Teman-teman bisa melihat langsung kayak si user itu ketika pakai aplikasinya itu dia mencet yang mana sih, terus habis mencet itu kemana kayak itu. Nah, ini bisa dianalisis di tools yang nama Hotjar ini. Jadi kayak, oh kita mau mesen goret nih. Nah, itu sebagai PM-nya Goret kan harus memahami apa ya, kebiasaan usernya kan. Oh, kebiasaannya orang-orang itu kadang mungkin nggak tahu nih tombol pay-nya itu di sini, jadi mereka harus scroll. Nah, itu ketahuan tuh behavior users itu kayak gimana di aplikasi Hotjar kayak gitu. Kalau Dovetail itu ya buat ya analisis hasil interview, user note, raw data ini nanti dibantu analisisnya lah. Di mana-mana aja sentimen positif, terus ada yang kebingungan UX atau ada mungkin ada bug, jadi kita ketahuan kayak gitu. Terus Zendex, nah Zendex itu biasanya tiketing ini sih, kalau mungkin di sosmed itu, kalau di sosmed di e-commerce yang sekarang itu kan ada kayak Tokopedia kan punya pusat resolusi gitu. Kita bisa ngelapor di situ. Nah, ini bisa nanti masuk data-data di Zendex itu. Mungkin kan kita nggak tahu kan, entah Tokopedia pakai Zendex atau pakai yang apa gitu ya. Tapi intinya kan ada tuh biasanya fitur pusat resolusi, pusat bantuan. Nanti kita ngirim ngirim email atau ngirim ngetik, oh kita ada masalah ini, benar dikirim kan. Nah, dikirimin nanti kumpulin datanya, ya itu bisa kita analisis juga. Nah, biasanya kalau D2D-nya mungkin ini sama customer service ya untuk uh, terima keluhan-keluhan kayak gitu. Tapi dari sisi kita sebagai product manager, ya kita bisa ambil tuh data-data masalah customer, masalah customer eh, yang dilapor kayak di siapa, di Gojek, di Shopee dan lain sebagainya kan belum tentu itu ngebug kan. Contohnya aku sendiri aja pernah report nih, lapor ini kenapa ini kok uangku saldoku berkurang gitu. Dulu itu sempat berkurang 15.000 gitu dan lain sebagainya gitu. Lapor tuh ke Shopee. Oh kenapa ini kok bisa gini 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 nih? Apa akun saya ke hack apa gimana? Itu aku sendiri bilang kayak gitu. Oh ternyata eh, itu kepotong langganan apa ya waktu ya? Langganan Shopee VIP kayak itu. Nah, masalahnya nggak ada tulisannya tuh di riwayatnya tuh kalau itu eh, untuk bayar langganan Shopee VIP, tapi ya cuman terpotong 15.000. Sedangkan yang lain-lainnya ada gitu. Ada buat apa. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan buat PM-nya Shopee sih kalau ada potongan Shopee VIP di riwayat transfernya dicantumin kayak gitu. Nah, itu gambar ya. Jadi case-nya itu mungkin kayak gitu untuk hal-hal Zendex ini cara makainya. Terus, nah ini um, AHA atau produk board ini, jadi kan kita udah tadi tahu kan ada masalah-masalah ini terus kondisi-kondisi apa. Nah, ini nanti membantu untuk menyelaraskan lagi aja sih dengan roadmap atau roadmap kita barangkali kayak itu. Tentu, oh kita udah punya roadmap akan develop ini di selama 2026 ini. Tapi di tengah jalan kita menemukan masalah ABCD sehingga roadmap ini harus digeser-geser. Nah, biasanya terjadinya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak itu ya ini bisa pakai produk board atau roadmap dan sebagainya. Cuman ini ya jarang banget sih kepake kayak gitu. Terus ya ini ya umumnya lah ya kayak yang kita kemarin belajar kayak itu analisa tab Samsung, GPT Cloud buat analisis data kayak gitu. Nah, mungkin hikmahnya kayak gitu, kita itu membangun sistem bukan ya cuman bangun aja, tapi kita harus eh,
memakai tools yang itu yang tepat juga, sehingga apa ya, kita bisa melakukan deteksi, terus investigasi. Nah, terus AI akan bantu kita, terus kita juga penyelarasan di roadmap kita itu. Nah, ini mungkin bagian dari kita kalau product manager harus agile ya, dan menyesuaikan masih dengan customer-nya gitu. Jangan sampai kita kehilangan momentum kayak gitu. Sehingga jadi product manager itu ya nggak sekedar kita develop bangun fitur bikin fitur kayak gitu. Oh, ada fitur A B C D, tapi ya benar nggak fitur-fitur ini menyelesaikan masalah kayak itu. Jangan-jangan fitur yang kita develop terus kita analisis datanya nol, nggak ada yang pernah pakai tuh kayak gitu. Dulu waktu aku di company sebelumnya juga sempat melakukan kesalahan-kesalahan kayak gitu, kayak oh ya udah banyak-banyakan fitur gitu, fiturnya A B C D bla 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 gitu. Mungkin dari head juga sepakat tuh ya udah banyak-banyakin fitur dulu. Nyatanya kayak 70% fitur itu hampir nggak pernah dipakai gitu sama customer-nya. Jadi kayak wah udah lembur-lembur, udah dikejar-kejar target dan sebagainya, tapi malah fiturnya banyak yang nggak kepake kayak gitu. Entah nggak kepakainya karena lemot lah, atau ya emang itu nggak butuh dari customer-nya gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi di sesi hari ini tuh lebih ke ya tadi kita uh, harus tahu nih, ketika ada masalah kita udah develop fitur, terus ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya kita tahu tuh uh, analisisnya gimana kayak gitu. Kayak lagi ke sistem ini sih kayak gitu. Terus mungkin ada tambahan di sini, ya ini ya kayak kapan sih dikatakan itu masalah sistem, masalah internal, luar kendali atau eksternal? Nah, dikatakan masalah sistem itu kalau masalahnya sifatnya teknis, terus tingkat kendalinya dalam kendali itu ada di sisi kita. Nah, itu biasanya di sistem. Tapi kalau isunya ini isu bisnis, tapi kendalinya di kita, nah itu internal kayak gitu. Kayak perilisan fitur baru atau ada perubahan drastis di UI. Biasanya kan ada tuh kayak Gojek, kayak Bank Mandiri atau apapun gitu lah ya. Biasanya kan pernah mengganti, ngerombak lah, nge-revamp tampilan UI-nya gitu. Nah, nge-revamp kan bukan berarti 100% pasti berhasil kan. Bisa jadi ada UI-UI-nya yang nggak sesuai, jadi harus disesuaikan lagi kayak gitu. Nah, jadi itu karena itunya, terus sama tadi kan ada kanibalisasi fitur. Nah, tapi ya bisa jadi ya kalau kita analisis, oh ini isunya atau masalahnya bukan di kendali kita nih, tapi ini sifatnya mungkin teknis juga gitu. Ya, mungkin ada bencana alam, regulasi atau kebijakan pemerintah yang baru. Contoh waktu itu pernah ada case hmm, revenue-nya tiba-tiba gak pas lah itu ya gitu. Oh kenapa? Karena pajak pemerintah naik 11%, tapi pajak yang kita tarik dari ketika orang beli itu masih pakai yang lama 10%. Nah, berarti kan ada 1% yang hilang nih dari revenue kita kayak gitu. Nah, itu bisa jadi ini di luar kendali sebenarnya masalahnya, tapi ya kita harus segera perbaiki gitu. Menyesuaikan lah istilahnya. Terus ya barangkali benar-benar ini isunya bisnis tapi di luar kendali kita, ya kayak oh eksternalnya ada kampanye diskon kayak gitu, lagi ada promo. Contoh-contoh yang sekarang ini kayak ChatGPT kan semua akun ada gratis 1 bulan ChatGPT Plus tuh. Nah bisa aja orang-orang yang biasanya langganan cloud, langganan apa-apa pada hilang semua tuh, pindah ke ChatGPT kayak gitu. Nah itu bisa aja ada case-case seperti itu tuh sih. Nah di hal-hal inilah yang perlu teman-teman nanti perdalam ya dalam menjadi seorang PM. Jangan asal tiba-tiba ada isu selalu nyalain engineer gitu. Engineer, oh ini kenapa nih nggak bisa, nggak apa-apa. Oh ternyata nggak bisanya karena eh, secara buttonnya atau apanya pindah posisi sehingga
orang-orang nggak nyadar, terus ada kondisi di luar kendali, atau mungkin kalau aku di tim internal gitu, oh ternyata tim ops-nya cara make aplikasinya nggak sesuai SOP nih kayak gitu. Nah, ini aplikasinya jadinya kelihatannya salah, padahal nggak salah kayak gitu. Begitu sih kurang lebih. Jadi kita harus benar-benar dulu kalau tahu ada bug, oh istilahnya ada bug gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan masalah di sistem kita. Nah dari sini di teman-teman yang ada yang mau didiskusikan nggak? Atau punya pengalaman tertentu? Bagaimana, teman-teman? Aman Bang Adam. Banyak. Sebenarnya ini materi apa ya? Tambahan aja kayak gitu. Mungkin nanti di tugas akhirnya nggak perlu ada ya. Cuman ini ya perlu Tapi disampaikan nanti sih ke teman. iya paling nanti kalau buat sertifikat nanti Ya. kita lihat yang aktif aja ya kan, nanti baru aku kirimin sertifikat ya. Kayak yang sering ini ada Mas Putra, Zahra dan teman-teman yang hadir juga pada siang hari ini gitu. Oh ini ya terkait. Nah, Oke. soalnya aku screenshot juga kok. Nanti biar aku tinggal cari namanya aja. Oh siap siap, thank you. Oh, gitu. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan lagi guys. Nah kurang lebih mungkin kalau nggak ada ini aku simpulin lagi ya. Jadi di hari ini tuh ya kita membahasnya lebih ke contohnya andai kata produknya udah jadi gitu ya, udah rilis. Nah terus ada bug, ada ya istilahnya mungkin ada bug, ada isu, ada masalah gitu ya. Nah kita jangan serta merta selalu nih, oh kayak ini nih isunya tiba-tiba kok daily active user-nya drop gitu di kuartal keempat week pertama ini gitu. Oh itu kenapa? Jangan jangan selalu menyalahkan, oh aplikasinya mungkin ada error dan lain sebagainya. Nah bisa jadi masalahnya itu nggak di situ gitu, tapi bisa jadi masalahnya ada di eksternal atau di ya, kondisi yang di luar kendali kita kayak gitu. Atau ya masalah internal juga tapi bukan di sistemnya kayak gitu. Itu sih. Nah, ini untuk step by step-nya ya bisa dicari juga cara dimensi waktunya kapan, segmentasinya siapa, sifat interaksinya juga seperti apa. Jadi kita bisa benar-benar tahu tuh root cause analisisnya kayak itu, atau RCA-nya kayak itu. Nah, kalau kita udah tahu RCA-nya apa, ya kita nge-solving-nya bisa sesuai dengan masalah yang dihadapi kayak gitu sih kurang lebih. Jadi soalnya ya nih kadang mungkin ini kalau ngobrol sama teman engineer sebelnya itu kayak oh selalu engineer yang disalahkan gitu ya. Ini kan mungkin kalau di case pengalaman kantorku ya nggak tahu di tempat-tempat lain juga. Selalu kayak engineer yang disalahkan gitu. Nah padahal bisa jadi secara usernya yang nggak tahu cara makainya kah eh, atau mungkin ada fitur-fitur dari yang lain atau mungkin dari penyedia layanannya kayak AWS-nya atau dan sebagainya itu yang lagi down kayak itu sehingga aplikasinya nggak bisa kebuka. Tapi ya mungkin orang-orang taunya oh ini karena engineer-nya nih gini 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 padahal itu bukan salah dia gitu. Nah, ini biar ya kita bisa tahu sih root cause-nya apa dan problem solving-nya apa kayak gitu. Jangan asal bikin statement terus problem solvingnya akhirnya kan ya nggak sesuai kayak analogi dokter tadi kan ya penyakitnya nggak akan sembuh kalau analisis root cause-nya nggak benar kayak gitu. Oke, mungkin dari aku itu sih atau ada yang kan kalau nggak ada eh, kasih emot-emot dong barangkali aman kayak itu nggak ada yang tanyain lagi aman clear guys. Are you still here? Bentar. Dari Kak Zahra, Kak Putra, Kak Rama, Kak Erna, ada pertanyaan kan? Dan juga Bang Farel, jika ada yang bertanya atau lagi Kalau boleh japri, nggak apa-apa.
Ya, kalau baru kepikiran nanti juga di grup atau japri aman sih. Kalau nggak ada, mungkin aku stop record kayak gitu. Thank you teman-teman. Nanti untuk apa ya? Akhirnya paling nanti aku diskusi dulu sama Kak Ujang gitu ya. Di week 8 akan di-share juga. Gitu. Aku akhiri, thank you teman-teman semua, happy weekend, selamat siang.